Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama aku Arinda. Dan kamu adalah siapa? Saya Lucky, halo semuanya. Oke, jadi hari ini di Friday Fragrance kita kasih suasana yang berbeda. Kita ada di My Song Alien Objects gitu ya. Jadi ini ada tempat berkaryanya Lucky sebagai owner dari Alien Objects gitu. Jadi udah segambreng banyak banget ini koleksinya, mulai dari yang dijual secara retail gitu ya, secara mass gitu kan, sampai yang bespoke gitu. Bespoke itu adalah kalian request nih, punya inspirasi apa dan segala macam, nanti akan dibikinin sama Lucky langsung. Kalau misalnya penasaran kita bakal ngobrol apa aja hari ini, keep on watching. Oke, Lucky. Ya. Apa kabar? Baik, apa kabar kalian? Dari 2021 ya? 2020 kayaknya 2020 ya. Akhirnya baru bisa sempet ketemu sekarang gitu. Akhirnya seneng banget ketemu langsung di bukan workshop, apa ya namanya nih ya? Workspace. Ya boleh lah. Studionya Alien Object. Iya, studio, benar-benar studionya Alien Object. Dan aku sekarang pengen tanya dari awalnya nih ya. Kenapa bisa nyangkut ke sini? Karena aku tahu background kamu tuh arsitek. Ya. Nah, sebenarnya saya mulai suka parfum tuh sejak SMA. Udah 20 tahun lebih. Okay. Jadi mulai koleksi. Berarti sekarang sekitar umurnya 27 lah ya, 27 kan ya? 26. Kemudian dari arsitektur saya sempat pindah ke entertainment industry, musik segala macam. Sempat buat startup sendiri juga. Singkat cerita gagal stres banget kan. Jadi waktu itu pengen pindah ke luar negeri gitu. Tapi barang saya tuh lumayan banyak, terutama koleksi parfumnya. Akhirnya saya harus jual-jualin dulu nih. Saya pre-lovin gitu. Sayangnya saya nggak kenal kamu dari dulu ya. Terus. Jadi saya jualnya di akun Instagram. Waktu itu akun Instagramnya namanya Alien Perfume Store. Alien karena waktu saya buat akun Instagramnya saya lagi pakai parfum Aliennya Thierry Mugler. Dari sana karena pelan-pelan yang saya jual nggak hanya parfum ya, barang-barang bekas nggak penting yang lain, saya gantilah namanya jadi Alien Objects, ya kan. Nah one day ada customer yang beli parfum pre-love saya namanya Dio Jadot, ya kan. Waktu itu saya lagi beres-beres lemari, lihat ada bahan-bahan parfum lama nih udah nggak kesentuh gitu, ya udah sengaja racik gitu kan. Saya kirimin sebagai bonus. Nah, beberapa hari kemudian dia tuh WhatsApp, Mas Lucky boleh nggak buatin yang kemasan gedenya gitu. Mungkin karena saya waktu itu juga nggak ada pilihan lain ya, jadi nggak mikir panjang langsung saya iyain gitu. Jadilah ya udah saya pikirin konsepnya segala macam sampai ke packaging, presentasi sampai ke delivery ke dia. Akhirnya terbentuklah Alien Objects dari akun pre-love menjadi sebuah brand. Dari segambreng parfum yang ada di sini, yang mana yang pertama kali dibikin? Yang pertama kali dibuat tuh sebenarnya koleksi Black Label. Black Label itu koleksi eksklusif. Itu bisa dijelasin tuh ada Black Label, ada segala macam gitu kan? Jadi Black Label itu sebenarnya adalah koleksi eksklusif di Alien Objects. Saya bagi menjadi 3 tema utama. People itu ada parfum judulnya Mother, Father, ya kan? Kemudian nanti pengen saya tambahin lagi gitu pelan-pelan ya kan. Kemudian ada seri kedua, tema kedua, Time. Ada Good Morning, Good Afternoon, Good Evening, Good Night. Itu bisa dipakai secara sequence dari pagi sampai malam gitu. Jadi di layer pun nggak masalah. Nggak masalah. Gitu ya? Jadi memang saya rancang supaya kalau di layer tuh nggak tabrakan gitu. Dari pagi gitu ya, yang sesuatu yang sangat citrusy untuk to wake up our senses gitu, sampai ke malam yang lebih ke nuansa malam gitu. Ya kan? Kemudian ada place itu basically tempat-tempat favorit saya. Ada ini time yang place ini. Yang place ada Paris, London, Rome, dan Istanbul. Berarti itu yang pertama kali. Dijual secara mass lah mungkin bisa dibilang ya, bukan bespoke-nya ya. Terus biasanya kan kalau misalnya jadi perfumer gitu, ada kamu ikut kayak les tertentu atau sekolah tertentu kayak gitu nggak sih? Sebenarnya ada sekolah untuk jadi perfumer gitu ya. Tapi saya sebenarnya murni otodidak. Pernah sih ikutan workshop gitu ya sebelumnya. Pernah ikutan workshop di Bali, di Paris, di Hong Kong juga. Cuman saya rasa sih kembali lagi itu lebih ke seberapa jauh kita ingin mengeksplor sebuah bidang. Ya kan, contohnya nih
untuk jadi penyanyi nggak harus ikut kelas vokal, jadi aktris nggak harus ikut acting class gitu kan, atau jadi pelukis nggak harus ikutan kuliah seni rupa, ya kan, atau fine arts. Jadi benar-benar itu ya berarti berbakat banget guys. Intinya sih itu. Ya kan, maksudnya mungkin dari workshop yang pernah kamu ikutin, terus akhirnya kamu at least you know the basic kan gitu. Jadi akhirnya kamu mengeksplor banyak hal dan menciptakan banyak banget parfum yang emang wanginya tuh unik-unik banget sih gitu. Sampai aku tuh sempat bingung, ada yang kamu bisa mendeskripsikan wangi metal gitu kan, wangi segala macam. Jadi benar-benar menurut aku tuh parfum-parfumnya Alien Objects tuh menarik-narik banget dan emang wanginya unik-unik gitu. Terakhir aku sempat kamu kirimin yang rada unik. Apa tuh? Yang bisa dimakan. Nah itu tuh ceritanya gimana loh? Ini kan berarti kan ada bonbon ya? Sekarang ada 4 varian. Kemarin tuh pas dirilis pertama kali itu ada 3 ya. Ada Aurora, Rudolf, sama Pandan. Di cerita yang sebenarnya latar belakang tuh, itu dulu tuh saya pernah mau kirim parfum ke Perancis. Lewat ya sebuah kurir gitu lah ya. Nggak perlu disebutin. Waktu itu saya udah tahu tuh kan sebenarnya nggak boleh kirim alkohol. Sehingga saya kirimnya kecil-kecil. Saya bungkusnya seperti permen gitu bentuknya. Nah waktu dicek di sana ditanya tuh, ini apa? Saya langsung otomatis bilang permen cair gitu. Ternyata sampai ke Perancis juga. Nah suatu hari salah satu customer Alien Objects ada orang dalamnya si kurir itu. Jadi kita ngobrol kan, saya langsung bilang, Karinda tahu nggak sih dulu gua kayak gitu-gitu. Tapi terus katanya lucu juga sih kalau misalnya beneran itu permen cair gitu kan. Dan dari sana, dari conversation itu saya jadi yakin gitu, boleh deh kita buat, karena kan kayaknya unik gitu ya. Dan sesuatu permen yang instagramable, bisa kamu masukin ke pouch makeup, skincare, gampang gitu, dan cair gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi nonton ke bioskop, nggak perlu bawa air minum, semprot-semprot aja. Nah dari sebanyak ini parfum yang kamu udah bikin, mana yang paling best sellernya gitu, atau paling sering ditanya nama customer? Aurora. Karena memang Aurora juga saya rasa ya itu parfum yang membuat Alien Objects mulai dikenal. Iya benar. Soalnya memang range harganya pun lebih murah gitu kan, lebih affordable lah gitu kan. Ngomongin soal harga, apa yang membuat Alien Objects ini harganya mahal? Apakah dari ingredients-nya atau dari kamu dapat source dari mana dan segala macam? Banyak faktor ya sebenarnya. Kalau buat saya tuh sebenarnya yang selalu saya utamakan adalah kualitas, ya kan. Dan sebenarnya dalam dunia beauty, contohnya dari makeup, skincare sampai parfum, yang paling mahal biasanya sampai parfum, ya kan. Skincare mungkin adalah yang 20 jutaan gitu ya. Tapi kalau parfum yang ratusan juga ada, ya kan? Karena memang parfum itu yang harga 5-6 juta sebenarnya udah cukup standar ya kan? Tapi kalau skincare secara general 5-6 juta juga tergolong sangat mahal. Kembali lagi tadi kenapa Alien Objects mahal gitu ya? Pertama saya rasa kualitas, kedua kelangkaan, dan ketiga contohnya kalau yang bespoke itu beneran butuh waktu untuk pengerjaannya. Sangat ya cukup lama gitu lah ya. Nah itu dia ngomongin soal bespoke ya. Gimana sih sebenarnya proses pengerjaan kamu untuk memberikan wangi itu kepada klien gitu? Karena kan biasanya kan ada interview dulu gitu kan. Prosesnya tuh gimana tuh? Nah jadi bespoke di Alien Objects tuh ada yang tanpa ketemuan, tanpa meeting, ada yang dengan meeting. Telepati gitu ya jadinya. Ya benar. Kalau yang tanpa meeting basically cuma lewat chat aja. Biasa intinya sebenarnya nggak ada aturannya ya. Ada customer yang tahu apa yang mereka mau. Tapi kalau yang nggak tahu mereka mau, ya nggak apa-apa juga. Itu tugas saya untuk mencoba mencari tahu apa sih yang cocok buat mereka ya kan. Dan untuk bespoke kita bisa mulai dari contohnya dari sharing cerita. Contohnya tuh ada yang kalau Ki saya lagi baru putus cinta nih, gitu kan, atau pengen buat birthday, buat wedding. Kemudian ada yang inspirasinya lewat musik juga ada, film, buku, puisi, atau basically cuman kirimin lukisan atau foto gitu.
itu saya jadikan starting point. Dari sana nanti saya bakal biasanya masih ada pertanyaan yang lebih lanjut gitu ya, sampai menurut saya elemen inspirasinya sudah cukup nih. Ya udah dari sana saya mulai kerjain, habis itu ya udah selesai. Terus udah gitu ada juga yang unik yang membuat kita menjadi lebih dekat ya Lucky, yaitu parfum-parfum dengan topiknya Indonesia. Ya kan, itu tuh awal-awal aku deket sama Lucky tuh, gitu kita lebih banyak ngobrol dan segala macam. Nah, ini menarik banget sih karena gimana ceritanya bisa ada wangi pecel? Aku pengen cobain dong, boleh? Boleh. Nah, sebenarnya Indonesia yang pertama tuh dirilis di tahun 2020. Itu tuh sekitar H-30 jam sebelum 17 Agustus. Kebetulan saya lagi lari malam gitu ke Bundaran HI ya. Saya lagi mikir gitu, melihat monumen Selamat Datang sambil mikir pengen gitu membuat wangi yang mencerminkan identitas Indonesia, ya kan? Dari sana langsung pulang ya langsung buat gitu. Waktu itu saya hanya membuat 3 piece. Satu buat dipakai di Bundaran HI pas 17 Agustus buat dicoba ke orang-orang yang lewat. Satu buat dilelang, satu buat arsip. Nah ini arsipnya sisa segini nih. Ini nggak akan diproduksi lagi. Nah, laku berapa dilelang ngomong-ngomong? Itu berapa ya? 10 ya? Enggak nyampe sih, enggak nyampe. Kamu donasikan berarti kan? Ke? Ada yayasan. Buat anak yatim. Nah, waktu itu cuma buat 3 botol, inspirasinya adalah bahan-bahan kekayaan alam Indonesia. Ada teh, jeruk nipis, kunyit, melati, cengkeh, akar wangi, pandan, kopi, dan gaharu. Wanginya cukup kompleks sih, and it should smell like banyak yang bilang seperti pecel. Sebenarnya awal-awal itu nggak sengaja untuk membuat sesuatu yang mirip pecel, cuma banyak yang impresinya bilang itu mirip pecel. Iya, tapi lama-lama tuh kopinya berasa banget sih. Berasa ya? Ya. Jadi intinya tema Indonesia yang tahun pertama itu adalah kekayaan alam Indonesia. Terus yang keduanya? Yang kedua tuh temanya adalah jamu. Kan? Karena saya pikir apa lagi yang lebih Indonesia daripada pecel gitu ya. Jamu, benar. Jamu dan memang hanya ada di Indonesia. Dan selain jamu, inspirasinya adalah wangi tanah air. Jadi wanginya itu seperti tanah basah dan air hujan. Iya benar, aku setuju sih kalau itu wanginya. Tadi balik lagi kita ngomongin bespoke service-nya gitu. Berapa sih range harganya? Deg-degan mau ngomongnya. Bespoke yang terakhir tuh startingnya dari 6 juta ya. 6 juta sampai sebenarnya unlimited. Ada klien yang pernah membuat sebotolnya hampir 30. Karena memang bahannya tuh intinya katanya tuh Lucky kalau perlu impor kuantiti kecil nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya bespoke itu range-nya sangat luas ya, tergantung kita tuh mau mencari bahan seperti apa dan mau mengerjakan sampai sedetail apa. Ya kan? Tapi terakhir startingnya dari 6 juta. Basically 6 sampai 10 itu yang tanpa tatap muka. Kalau yang face to face itu starting dari 15. Terus baru kepikiran mahal juga ya itu sampai ada yang 30 juta. Berarti emang basicnya tuh dari ingredients yang akan kamu gunakan. Ingredients dan sampai seberapa jauh kita men-tweak sampai ceritanya gitu. Itu ya. Nah kalau misalnya maksudnya selama kamu jadi perfumer gitu ya, apa sih sebenarnya menjadi obstacles atau kesulitan gitu untuk mengerjakan your baby ini gitu? Saya rasa kalau lagi flu kayaknya ya. Iya benar itu salah satu lagi flu. Dan kalau lagi malas kerja, lagi nggak niat gitu. Tapi basically perfumer itu sama seperti kita menulis lagu gitu ya, atau menulis buku gitu. Kalau lagi inspirasinya lagi oke gitu dan lagi bisa nulis, ya cepet gitu ya. Sama seperti melukis juga. Kalau tidak berarti lukisan yang jadi dalam 1 hari itu lebih jelek daripada lukisan yang selesai dalam 1 tahun. Tidak berarti parfum yang saya buat selesai dalam sehari itu lebih jelek daripada yang takes time sampai 1-2 tahun gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke saya sendiri pribadi ya kan, kondisi kesehatan saya juga, fisik dan mental. Basically it's an art kan buat kamu kan ya. Dan apakah saya bisa menangkap kemauan si klien itu. Karena menurut saya yang paling menantang itu adalah itu. Chemistry antara si perfumer dengan si klien dan bagaimana kita menerjemahkan kemauan konsep inspirasi itu ke dalam sebuah parfum.
Pernah nggak sih, maksudnya kalau aku baca-baca berita gitu ya tentang perfumer luar gitu kan, mereka kan sangat terekspos sama material aroma dan segala macam gitu. Nah, gimana sih cara kamu mengistirahatkan hidung? Ada saatnya tuh saya beberapa hari tuh kalau lagi nggak pengen cium parfum ya saya nggak akan cium parfum, nggak akan semprot parfum, nggak akan cium parfum dan nggak akan menyentuh parfum itu. Itu salah satu cara saya pribadi untuk mengistirahatkan hidung saya dan mental saya gitu ya. Tapi basically on a daily basis kamu pakai parfum nggak? Mostly enggak. Iya benar. Soalnya aku baca-baca juga, maksudnya rata-rata perfumer gitu. Mereka tuh nggak pakai parfum, jadi mungkin buat apalagi buat kalau lagi mau kerja kali ya. Jadi nggak terganggu aromanya dan segala macam. Dan saya kalau pakai parfum itu basically hanya satu semprotan gitu atau satu tetes gitu. Oke, gitu. I get it gitu. Cukup gitu. Dan biasanya saya pakai parfum paling sering tuh malam sebelum tidur. Ya itu enak sih memang. Enak betul. Ya? Bener kan? Ada project terbaru nggak sih? Ada sih, nih kayaknya rame banget ada di sini, senang banget liatnya. Ada Doraemon ini yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Kemudian kolaborasi dengan Sondelab. Kemudian setelah itu nanti Lebaran juga ada parfum baru. Tadi aku udah di-spill sih namanya apa, tapi nanti tungguin aja Lebaran bentar lagi kan. Udah berapa banyak sih sebenarnya brand lain yang kolaborasi sama kamu? Saya nggak hitung. Sebenarnya banyak ya. Yang aku tahu juga ada Baijo, terus yang metal, Studio Particular yang wanginya rada metal gitu kan. Yes, metallic. Terus ada Cotton V yang kemarin baru launching. Ada 5. Itu temanya bunga semua, karena mereka membuat scarf temanya bunga-bunga. Ada 5 tema. Jadi saya membuat satu parfum untuk masing-masing tema. Kalau aku nanya which one your favorite, nggak akan dijawab kan? Nggak akan. Kalau misalkan yang buatan sendiri deh, bukan kerja sama yang lain, nggak dijawab juga. Sebenarnya tergantung occasion ya. Atau mungkin paling punya cerita. Kalau buat saya ya, parfum terpenting dalam sejarah awet Indonesia. Jawaban saya akan selalu sama Indonesia karena itu mau jadi bestseller atau enggak itu saya nggak peduli ya. Contohnya ada yang komen wangi pecel, wangi jamu, emang komersil ya enggak, ya kan? Tapi memang itulah identitas, itulah Indonesia adalah parfum terpenting dari sejarah awet. Kalau parfum yang cukup berarti Aurora karena itu membuat Alien Objects mulai dikenal. Ya kan? Kemudian secara personal mungkin ada Mother. Mother itu saya dedikasikan buat ibu saya, almarhum ibu. Kemudian yang seri Place juga saya suka karena itu tempat-tempat favorit saya. Nah untuk yang Doraemon kan aku lihat ada 3, gitu kan? Boleh ceritain nggak masing-masing? Atau belum boleh? Boleh. Yang aku tahu tuh ada Nobita, ada Doraemon, nama ada Shizuka, gitu. Nah kalau Doraemon tuh inspirasinya saya bagiannya adalah ketika dia mengeluarkan sesuatu dari kantong aja gitu ya. Kayak Eureka, wow, zeng gitu. Jadi itu openingnya seperti, kalau buat saya tuh seperti ada soda-sodanya. Boleh. Ada soda mirip Sprite sih menurut saya. Ada sedikit mirip Sprite openingnya. Teksturnya fluffy, airy seperti di udara, baling-baling bambu lagi terbang di awan gitu ya. Kemudian kalau Nobita, inspirasinya adalah warna kuning. Bajunya dia kan. Dan juga inspirasinya tuh pisang, nanas dan susu itu yang utama. Terus ada honeysuckle and amber. Karena kenapa pisang? Karena Doraemon kan, Nobita kan lembek ya orangnya ya. Ini kayak pisang tuh bisa ditekan, ya kan? Kalau Shizuka inspirasinya adalah sakura, marshmallow, lipstick. Terus ada sweet potato karena Shizuka suka sweet potato. Ini buat yang suka manis. Itu apa tuh? Nobita. Yes. Kecium nggak kayak pisang? Iya kayak pisang, benar. Mengingatkan aku sama, ini kalau kita satu generasi ya. Kamu tahu kan permen-permen zaman kecil yang gambarnya pisang tuh nggak sih? Tahu. Ya kayak gitu, mirip-mirip. Mengingatkan akan itu. Gimana sih sebenarnya menjelaskan? Maksudnya aku ada beberapa, aku tahu beberapa parfum ada yang aromanya tuh lipstick gitu ya. Yes. How do you describe lipstick in a perfume gitu, in fragrance? Lipstick itu sebenarnya salah satu cara yang paling gampang untuk untuk membuat parfum bernuansa lipstick itu adalah tekstur waxinya.
Nah, karena parfum itu banyak dimensinya ya. Kita bisa fokus ke contohnya teksturnya tuh. Kalau Doraemon kan kerasa beda banget itu airy, citrusy, light, fluffy kayak di awan gitu ya. Tapi kalau Shizuka tuh lebih waxy. Iya. Aku tapi suka banget Doraemon sih. Doraemon. Ini tuh kayak bangun tidur super seger banget gitu loh. Pakai ini tuh kayaknya aku bisa deh mandi pakai ini. Ya. Kamu nggak mau bikin sabunnya? Sabun mandi? Ada sih itu juga. Oh Cuman kalau sesuai plan ya, saya kan orangnya suka lelet ya. Kalau sesuai plan tuh setahun kemudian itu baru akan dirilis. Oke. Ini enak banget, parah menarik banget nih wangi. Oke, terus udah gitu harganya? Harganya di range 800-an. Oke, sama jadi seperti lebih kurang Aurora, XOXO, Pandan dan yang lain lah. Oke. Tadi aku kan ditawarin sama kamu kopi. Biji kopi gitu kan. Sebenarnya sebaiknya tuh nyium biji kopi atau nyium kulit? Sebenarnya untuk apa ya? Menetralkan wangi, menetralkan hidung gitu kan? Iya, sebenarnya tuh nggak ada aturannya. Intinya tuh itu untuk mengdistract hidung kita dari wangi yang kita cium sebelumnya. Oke. Dan kenapa banyak yang pakai kopi? Karena kopi itu kan wanginya strong ya, and it smells nice, ya kan? Terus nggak mahal, dan biji kopi itu praktis gitu. Tapi sebenarnya nggak ada aturannya sih. Kadang kalau mau ke balkon aja sebentar ya boleh gitu, atau mencium kulit juga nggak masalah. Oke. Nah, maksudnya teman-teman di sini juga kan sekarang udah mulai banyak yang pengen punya signature scent, which is mereka akhirnya suka layering beberapa parfum sekali pakai gitu kan. Ada tips nggak sih dari kamu? Apakah layeringnya itu kalau mau layering ya, apakah di satu titik yang sama atau di 2 titik yang berbeda? Karena kalau aku personally, aku pasti di 2 titik yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, best practice-nya gimana? Kenapa di 2 titik yang berbeda? Gak tahu. Kadang-kadang wanginya tuh mungkin aku nggak paham how to layer the fragrance gitu loh. Gitu. Jadi takutnya begitu disemprotin di 1 titik yang sama, tiba-tiba wanginya jadi gitu. Sebenarnya tuh kalau nanya ke perfumer lain atau orang lain, jawabannya mungkin berbeda. Tapi kalau buat saya tuh nggak ada aturannya. Oke. Layering tuh nggak ada aturannya, dan saya bukan orang yang percaya pakai parfum di pulse point. To me it's nonsense gitu. Okay. Kenapa tuh? Menurut saya tuh nggak signifikan untuk pakai di pulse point ya. Itu adalah kalau buat saya ya, mungkin saya bakal diprotes, tapi kalau ya pasti saya bakal diprotes nih. Tapi kalau buat saya tuh cerita pulse point itu adalah sebuah mitos yang sudah melegenda. Ada nggak sih teorinya? Nggak ada kan? Ya kan? Gimana kamu meriset bahwa ini nadi kita lagi bergetar loh, sehingga wanginya tuh lebih keluar. Itu menurut saya itu sebuah mitos yang sebuah cerita romansa gitu ya. Ya kan, dalam dunia parfum yang sudah. Tapi make sense ya. Parfum itu kalau mau tahan lama biasa di rambut atau di baju. Musuh utama parfum adalah panas kulit. Oh, jadi sebenarnya nggak masuk akal buat kamu ya, karena di pulse point itu kan lebih panas. Iya. Oke. Ya kan, jadi musuh utama parfum adalah panas. Itulah kenapa biasa kita diberitahu parfum jangan ditaruh di direct sunlight. Jadi kalau kenapa di rambut dan baju itu lebih awet, karena yang tidak memproduksi panas, ya kan, dan tidak memproduksi keringat. Intinya kalau layering mau di mana aja bebas sih. Saya pakai parfum tuh di titik-titik yang aneh. Kadang saya suka di betis sih, dan di kaki ya. Nah, dan kadang kalau lagi nyoba, kalau tangan udah full ya. Iya, aku juga. Sampai ke kaki. Iya, emang. Ya kan, ke paha gitu. Sampai mana udah bener-bener. Ya kan. Apalagi kalau lagi smelling session gitu kan, udah semua bagian badan tuh dipakai. Jadi ini jawabannya layer as you like. Jadi Lucky ini adalah perfumer yang rebel. Jadi mungkin juga Karinda, saya tuh nggak sekolah parfum ya. Jadi ya saya membuat aturan sendiri gitu, nggak ngikutin aturan gitu. Yang menurut saya make sense ya make sense. Kalau nggak make sense ya saya kan bilang nggak make sense. Kemudian tadi kan kamu ngomong disemprotin ke baju nih gitu. Sementara kan banyak juga yang fragrance itu yang stain di baju gitu kan. Ada beberapa parfum kamu juga kan berwarna nih. Berarti itu mesti
apakah akan menodai baju putih atau? Sebenarnya tidak signifikan ya, tapi kalau mau dicek sampai detail ya pasti ada, karena itu kan pewarna gitu. Ada yang pewarna, ada yang memang alami gitu. Kalau yang ungu udah pasti pewarna. Gitu. Tapi sebenarnya sebagai pecinta parfum ya, parfum itu paling enak dipakai di kulit sih. Iya betul. Ya kan? Karena memang it's made for our skin, ya kan. Cuman kalau mau awet memang di baju. Cuman paling enjoy pasti selalu di kulit. Dan kalau buat saya, misalnya nih ada kelihatan merah-merah dikit, it's like we're painting our skin, ya kan. Sama seperti kita memakai makeup atau bedak gitu, sebenarnya nggak langsung kelihatan merah berdarah gitu, ya kan. It's part of the art, part of the process, it's part of the fun. Nah aku juga sering baca ya gitu. Aku tahu nih pasti kamu bilang buat aku nggak ada aturannya gitu. Cuman kayak aku sering baca memakai parfum itu paling pas setelah kita mandi, pakai parfum supaya wangi stay. Is it true? Kalau supaya wanginya stay itu sebenarnya nggak absolut ya. Tapi kenapa setelah mandi itu paling enak? Karena kulit kita paling bersih. Jadi wangi yang kita spray ke kulit itu paling murni, yang kita cium itu paling murni, ya kan. Kulit kita masih belum ternoda nih, keringat masih belum bermunculan, ya kan, sebum masih belum bermunculan. Memang benar. Jadi pakai parfum paling enak tuh pas habis mandi. Pori-pori masih kebuka, kulit masih bersih. Nah berarti kalau misalnya setelah mandi kita pakai lotion, itu akan membuat parfum lebih baik lagi ya sebenarnya, karena kulit kita dalam kondisi lembab. Enggak juga. Tergantung lotion yang kamu pakai. Atau Vaseline, biasanya orang gitu kan, tipsnya pakai Vaseline gitu untuk bikin si parfum itu lebih lebih lama tahannya gitu. Kalau saya pribadi, saya bukan orang yang akan menggunakan trik itu ya, because I appreciate perfume as it is. Kalau parfum itu awet ya awet, kalau nggak awet ya it is what it is. Sama seperti jeruk gitu kan. Nutrisari enak, tapi kalau mau yang jeruk alami, itu prosesnya ya memang sejam itu sudah berubah gitu ya. It's part of the art gitu, part of the nature gitu ya kan. Jadi saya sampai sekarang belum pernah melayer parfum dengan lotion, walaupun sebenarnya memang itu salah satu trik, salah satu triknya. Tapi buat saya sebagai pecinta parfum, saya tidak melakukan itu sih. Kalau nggak cukup ya semprot lagi aja gitu. Iya benar sih. Oke, terus aku mau nanya, kadang-kadang ada parfum yang warnanya berubah gitu kan, itu kenapa tuh? Faktornya tuh kenapa? Nah, warna berubah itu sebuah proses yang sangat alami, tidak berarti berubah menjadi lebih jelek, ya kan? Intinya berubah itu oksidasi, sama seperti kulit kita berubah warna, ya kan? Aging bisa karena bahannya, contohnya vanila itu yang paling gampang. Vanila tuh lama-lama warnanya kan semakin coklat. Kalau yang asli ya kan, kalau yang asli. Intinya oksidasi sih, sama seperti wine juga, alkohol ya kan, whisky itu sebuah proses aja. Berarti kayak kena cahaya juga memungkinkan itu terjadi gitu. Nah aku tuh pengen, maksudnya kamu kan punya brand sendiri, tapi kamu punya nggak sih sebenarnya kayak rekomendasi parfum yang mungkin bisa kamu share ke teman-teman di rumah? Untuk membuat rekomendasi itu susah ya, tergantung saya rekomennya ke siapa. Ya kan? Tapi kalau favorit saya selain Alien Objects, saya tuh suka brand-brand seperti Hermes, Chanel, Dior, karena memang selain parfum saya suka fashion gitu. Dan saya melihat sebuah parfum itu tidak hanya dari wanginya enak atau enggak aja, tapi historinya, sejarahnya, filosofinya, sampai ke detail-detailnya lah. Dan itu Guerlain sih. Iya benar. Maksudnya kalau aku ngelihat ya, maksudnya kayak parfum yang bisa dibilang high-end, luxury lah ya, luxury brand itu tuh pasti secara sejarah tuh menarik banget gitu kan. Kayak Number 5 tuh sangat menarik gitu kan. Aku juga sempet bikin tuh videonya, kalau pengen tahu ceritanya kenapa gimana. Terus Guerlain juga itu, kalau aku pikir ya, kalau orang belum mencari tahu tentang Guerlain tuh dia nggak akan tahu. Mungkin taunya cuman kamu mungkin taunya cuman ini nih, kayak blush highlighter yang bulat-bulat itu loh. Tapi kan itu sebenarnya diawali dengan dia tuh house of perfumer kan sebenarnya. Dan menurut saya tidak ada di dunia parfum yang lebih detail dan kompleks database-nya, library-nya daripada Guerlain. Itu sudah Oke, nah sekarang aku pengen nanya mungkin terakhir.
Aku ngerasa, atau mungkin teman-teman juga mungkin banyak yang ngerasa gitu ya, semenjak pandemi tuh fragrance industry di Indonesia tuh bener-bener meroket gitu ya. Apa yang kamu pikirkan tentang hal itu? Maksudnya kayak hal-hal yang mungkin kamu lihat dari industri wangian Indonesia sekarang. Oke. Ketika Alien Objects mulai ya, jujur saya tuh sama sekali tidak melakukan riset market. Karena itu kan mulainya juga secara nggak sengaja ya. Ini benar impulsif ya? Impulsif, unexpected. Jadi saya nggak melakukan riset market dan saya nggak tahu ada brand apa aja sih, ya kan, atau kompetitor atau apa gitu. Tapi memang perfume itu bisa healing gitu. Itulah kenapa saya rasa mulai banyak nih, ya kan, parfum justru naik selama pandemi ini dan banyak sekali brand-brand yang bagus. Buat saya sih, saya senang ya melihat itu dinamikanya ya kan, itu menunjukkan bahwa industri beauty kita tuh naik, berkembang gitu, maju gitu. Buat saya sih fair aja sih. Setiap brand pasti punya market masing-masing. Buat saya tuh seperti it's like a big dance floor dan we can all dance together. Yeah. Ada satu lagi deh pertanyaannya. Aku tuh selalu penasaran ya, karena kebanyakan fragrance Indonesia harganya mungkin bisa dibilang affordable. Mungkin nggak nyampe 800. Aku tahu lah ada beberapa parfum Indonesia juga yang harganya lumayan mahal gitu ya sebenarnya gitu. Itu tuh kenapa sih? Lo maksudnya apakah parfum-parfum yang mungkin harganya affordable itu materialnya berbeda kah? Atau mungkin karena produksinya bisa sekali produksi 1000 atau gimana gitu? Oke. Bahan sudah pasti berbeda. Quantity juga salah satu faktornya, ya kan. Tetapi saya rasa ketika saya pas mulai gitu ya, memulai awal tuh banyak sekali yang nanya, Luki kok mahal, ini brand lokal kan? Tapi syukur sekarang udah hampir nggak pernah kedengeran sih. Saya nggak ingat lagi kapan terakhir saya mendengar pertanyaan itu. Saya rasa tuh sebagai seseorang yang antusias di sebuah bidang, buat saya tuh saya mempunyai kewajiban, tugas tidak hanya menjual parfum. Saya ingin mendongkrak citra parfum Indonesia. Tidak berarti Indonesia itu jelek gitu. Iya, betul. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, karena parfum itu selama ini memang sesuatu yang sangat didominasi oleh Eropa, Perancis, Italia, ya kan. Bahkan parfum dari mana? Jepang, orang juga Jepang gitu ya kan. Dari mana? Thailand, ya kan. Tapi sebenarnya parfum itu adalah seni. Itu tidak it doesn't matter kamu dari mana gitu ya kan. Itulah kenapa saya berani memasang harga segitu, karena memang yang saya kejar kualitas, ya kan. Saya kejar kualitas, sisi kreatifnya. Kalau memang harganya harus segitu ya segitu gitu. Ya. Jadi buat kamu sangat possible ya buat brand lokal Indonesia untuk go international in terms of perfume fragrance. Bisa banget. Dan definisi go international apa nih Karina? Ya dijual di luar, terus punya nama di luar misalnya gitu, kayak mungkin Gerlang di sini gitu. Bisa, tapi prosesnya pasti panjang ya. Karena ini sebuah industri yang sudah dinominasi oleh Perancis, Italia, UK, begitu lamanya gitu. Kalau memang sebenarnya pasti bisa, cuman ya kita harus mempunyai effort yang lebih gitu. Dan kualitas itu tidak berbohong ya kan. Jadi untuk memang bisa bersaing dengan brand-brand luar ya memang harus kualitas. Oke, terakhir guys. Kalau sekarang tuh kan maksudnya orang-orang suka punya cita-cita macam-macam ya. Kalau dulu mungkin cuman pengen jadi pilot, jadi arsitek dan segala macam gitu. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang pengen jadi presiden. Iya benar. Pramugari. Benar. Kalau siapa tahu di rumah teman-teman ada yang mau jadi perfumer. Ada saran nggak sih dari kamu, misalnya how to start atau bisa lihat sekolah di mana gitu? Sekolah parfum tuh banyak ya sebenarnya. Bisa kita cari tahu di internet. How to startnya sebenarnya bisa dari mengoleksi, ya kan? Dari saya juga mulai dari koleksi sehingga kita tahu parfum yang menurut kita bagus dan kurang bagus tuh seperti apa sih perbedaannya. Yang mahal dan murah tuh bedanya di mana gitu. Sehingga kita bisa mempunyai ability untuk menjustify mana yang oke, mana yang enggak. Itu kita anggap sebagai library. Kemudian boleh coba-coba, ya kan? Mix aja dulu ya, apa aja bisa di mix
bisa beli bahannya, contohnya kayak essential oil yang basic, contohnya kayak lemon, apalagi ya rose juga boleh gitu. Mulai dari sana aja. Mahal kalau rose Kak. Ya kalau yang asli mahal, sangat mahal. Dan sebenarnya buat definisi parfum ya, perfumery buat setiap orang saya yakin itu berbeda-beda. Kalau buat saya tuh perfumery itu adalah apa ya? Kalau jus jeruk ini mau Karinda semprot ke badan, and you see that's a perfume, that's a perfume. Okay. Ya kan? Air kalau mau dicampur dengan 2 tetes olive oil, minyak wijen dan minyak cabai, semprot ke badan, kita mau nggak parfum, that's perfume. Ya kan? It's how we perceive perfume. Ya kan? Jadi sebenarnya itu tergantung lagi ke kita apa yang kita mau buat. Ya kan? Jadi intinya mulai aja dulu. Dan mungkin bisa juga kayak tadi kalau nyambung dari Lucky, koleksi parfum, terus nyoba-nyobain, terus mungkin dia dicatat apa yang dia feel gitu kan. Bener. Nanti baru lihat tuh di internet let's say gitu. Evaluasi. Oh ternyata emang ada wangi ini, oh ternyata emang ada wangi ini. Nah itu tuh bisa melatih kita untuk mengetahui ada wangi apa aja sih sebenarnya dalam parfum gitu. Dan jangan malu untuk mengupdate pengetahuan kita. Apa yang kita anggap benar hari ini, kalau memang seminggu kemudian ada jawaban lebih benar, ya kita terima. Ya kan? Dari sana wawasan kita bertambah, pengetahuan kita juga berkembang gitu ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Oke, teman-teman, itu dia obrolan seru aku bareng sama Lucky hari ini. Happy banget boleh mampir Lucky ke sini. Thank you banget loh Karinda and Female Daily. And Karinda, saya pengen ucapin thank you so much buat Karinda, tim Female Daily yang sangat berarti ya buat saya pribadi di perjalanan Alien Objects ketika saya masih belum dikenal. Karinda tuh salah satu orang yang mengulas Alien Objects dan menulis artikel tentang Alien Objects, dan saya nggak akan melupakan itu. Thank you. Thank you so much Female Daily. Oke guys. Salam ke Cinopai sama Mbak Hanifah. Thank you banget teman-teman udah nonton obrolan aku bareng sama Lucky hari ini. Kalau misalnya penasaran, pengen coba produk-produknya Alien Objects, ada di mana ya yang offline-nya? Masih ada nggak sih di Ninifeh? Ninifeh, mereka unfortunately bulan ini terakhir. So far belum ada sih yang offline-nya, kecuali kalau lagi ada event. Tapi kalau sesuai rencana sih, mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan lah, saya pengen ada offline-nya sih. Atau enggak kalau misalnya penasaran, kayaknya Lucky juga punya beberapa vial-vial kecil kalau emang pengen, atau enggak yang seukuran travel size-nya gitu, kalau emang terasa pengen coba-coba dulu gitu kan. Dan bisa dibeli di Tokopedia juga ada, di Instagramnya langsung DM bapaknya langsung yang akan miminnya Alien Objects gitu. Jadi kalau aku favorit emang selalu Aurora, karena itu Alien Objects pertama yang aku beli. Karena itu dia, tadi mau beli yang sebelum-sebelumnya mahal banget nih gitu kan. Mana kan gambling ya gitu, maksudnya itu dia mindset kayak brand lokal kenapa mahal banget tuh ada gitu. Sebenarnya ada di banyak orang kepala itu pikiran itu gitu. Nah begitu keluar Aurora dengan harga yang di bawah 1 juta, nggak pakai mikir sih gitu. Jadi langsung beli. Dan tadi aku udah nyium-nyium banyak banget yang menarik. Jadi kalau kalian pengen cobain Alien Objects, langsung cek aja Instagramnya, lihat di Tokopedia juga ada. Terus di WhatsApp juga bisa gitu. Kemudian kalau pengen lihat beberapa best selling fragrance yang ada dari Alien Objects, nanti kita akan bikinin reviewnya. Jadi ntar tungguin videonya berikutnya untuk tahu review lebih detail tentang parfum-parfumnya Alien Objects. Kalau emang penasaran sama Indonesia, terus udah gitu ada beberapa Indonesia kalau nggak salah yang pernah ada artikelnya. Kemudian Aurora aku juga pernah posting di Instagram soal detail fragrance-nya. Jadi silahkan dicek aja di website Female Daily, atau misalnya pengen lihat ke Instagram aku juga boleh. Mudah-mudahan kalian semakin menghargai produk-produk lokal yang ada di sini. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.